Halo semuanya, untuk pembahasan materi CSR awal, saya akan membahas mengenai artikel yang sudah saya review ya. Artikel ini merupakan artikel yang menurut saya itu paling berpotensi untuk bisa dipublish di jurnal internasional. Nah, saya memberikan catatan-catatan ya, jadi di komen ya seperti ini ya, di pinggirnya Anda bisa melihat beberapa markup. Nah, namun untuk lebih jelasnya saya akan memberikan penjelasan mengenai komen-komen saya ini supaya nanti Anda bisa merevisi ya. Nah, lalu bagaimana buat teman-teman yang belum masuk ke kategori layak untuk diterbitkan di jurnal internasional, nggak masalah. Harapannya dengan video ini teman-teman bisa belajar kekurangannya di mana dan apa yang harus diperbaiki. Kita mulai dari judulnya. Jadi judul ini harus diperbaiki. Judul yang baik itu singkat, unik, dia komunikatif, menarik ya, dan tidak terlalu mainstream mungkin ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia menuliskan kajian psikologi, sebenarnya tidak harus menuliskan ini juga, tidak apa-apa gitu, walaupun memang isi kajiannya itu pendekatannya memang kajian psikologi ya, tapi tidak harus selalu dituliskan di situ. Kayak misalnya Anda menggunakan kajian semiotika atau kajian persepsi, jadi di judul tidak mesti harus menuliskan itu. Nah, mungkin Anda bisa mengubah yang lain, misalnya analisis desain baju karya siapa disebutkan. Nah, ini juga menarik. Saya juga melihat di bagian abstrak ini ada kata-kata yang bisa saja Anda jadikan sebagai judul ya. Nah, jadi di sini ketika Anda menuliskan ini ya, tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan deskripsi tentang warna, maknanya, serta pengaruhnya terhadap karakter seseorang. Nah, pengaruhnya terhadap karakter seseorang ini bisa untuk judul. Nah, kalau misalnya ini untuk judul, seperti apa kalimatnya? Bisa saja desain baju karya Arum Indriani dan pengaruhnya terhadap karakter seseorang. Nah, seperti itu. Itu contoh judul yang bisa menjadikan orang itu lebih curious ya, lebih penasaran, pengen membaca lebih lanjut. Nah, daripada judul yang ini judulnya umum sekali seperti ini. Nah, tidak harus dicantumkan ya, sekali lagi untuk pendekatan kajiannya. Nah, kemudian di sini saya juga sudah tuliskan ya, jadi ganti dengan email UNES. Nah, kalau Anda menulis artikel itu mau disubmit di jurnal, jangan menggunakan email pribadi, karena Anda kan punya email institusi ya, yang belakangnya student itu, UNES itu bisa digunakan. Nah, kemudian untuk abstrak itu tidak terlalu panjang, abstrak itu cukup ya 200 kata itu sudah baik. Nah, kalimat-kalimat yang saya highlight kuning ini itu tidak perlu dituliskan ya. Jadi abstrak itu to the point. Modelnya dia orang itu harus dengan membaca abstrak tuh harus sudah tahu penelitian Anda secara keseluruhan. Nah, abstrak itu fungsinya untuk itu, intisari. Jadi orang tanpa harus membaca full artikel, dia sudah bisa secara global menemukannya di abstrak ini. Nah, jadi Anda harus persingkat lagi. Nah, persingkatnya seperti apa bisa Anda lihat di sini yang saya highlight kuning ya, kayak misalnya kalimat-kalimat dewasa ini, bidang-bidang industri kreatif. Jadi ini tuh kalau seperti ini, pengantar seperti ini lebih cocok dimasukkan di introduction atau pendahuluan. Kalau di abstrak nggak perlu. Jadi langsung saja industri kreatif mulai bermunculan seperti itu. Nah, kemudian ini kan langsung menjurus ke kondisi ya, dan langsung menjurus ke permasalahannya apa. Nah, yang ini pun juga tidak perlu, Anda bisa hilangkan. Nah, ini juga tidak